ketika Allah mensyariatkan haji kepada Nabiullah Ibrahim, dan pada akhirnya kemudian Allah menyampaikan firman-Nya di dalam Quran surah An-Nahl 123, maka yang pada mulanya haji hanya merupakan syariat bagi Nabiullah Ibrahim, pada akhirnya kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Haruskah kita kemudian mempunyai kewajiban yang sama sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kewajiban haji dari Allah? Maka kemudian muncul kaidah ilmu tafsir, amrun lirrasul, amrun li ummati. Perintah bagi Rasul di dalam Al-Quran, maka pada hakikatnya ini pun merupakan perintah kepada umatnya. Sehingga siapapun di antara kita yang mengaku orang beriman, mengaku sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diwajibkan bagi kita untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah berupa ibadah haji, berangkat menuju tanah suci yang mereka mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Inilah syariat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, lalu berapa kali sebetulnya Rasulullah selama hidupnya menunaikan ibadah haji? Apakah selama hidupnya sepanjang tahun Rasulullah terus melakukan ritual ibadah haji? Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah dan Rasulullah mendakwahkan Islam di Madinah 10 tahun lamanya, apakah selama 10 tahun itu pula kemudian Rasulullah setiap tahunnya berangkat menunaikan ibadah haji di Baitullah? Maka ini kemudian dijelaskan oleh Qatadah yang pernah bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Qultu li Anas bin Malik, aku pernah berkata kepada Anas bin Malik, kam hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, berapa kali Rasulullah menunaikan ibadah haji sepanjang hidupnya? Apa jawaban Anas bin Malik? Hajjatan wahidatan. Rasulullah sepanjang hidupnya menunaikan ibadah haji hanya 1 kali. Dan Rasulullah menunaikan umrah sepanjang hidupnya hanya 4 kali, yakni umrah di bulan Dzulqa'dah, umrah Hudaybiyah, umrah ketika beliau menunaikan ibadah haji, dan umrah di Ji'ranah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah, membagikan harta rampasan perang dari perang Hunain. Saudara, dari riwayat ini Rasulullah disebutkan bahwa selama hidupnya hanya 1 kali dalam menunaikan ibadah haji, yang apabila kita mengikuti hawa nafsu yang ada di dalam hati kita, mengikuti logika yang ada di isi kepala kita, seharusnya Rasulullah sepanjang tahun melakukan haji, Rasulullah sepanjang tahun melakukan umrah. Akan tetapi kenapa Rasulullah hanya 1 kali haji dan 4 kali umrah? Maka di sini kemudian para ulama menjelaskan bahwa ada hikmah besar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau melakukan itu semua. Yang pertama, Rasulullah khawatir apabila kemudian sepanjang tahun Rasulullah menunaikan ibadah haji, Rasulullah kemudian khawatir apabila umatnya menganggap bahwa syariat haji adalah satu kewajiban bagi semua orang yang beriman yang mampu melakukan perjalanan ke tanah suci, sepanjang tahun ia harus menunaikannya. Maka agar kemudian ini menjadi satu ketetapan hukum bahwasanya Rasulullah menunaikan ibadah haji sepanjang hidupnya hanya 1 kali, maka kemudian ketetapan hukum yang kemudian menjadi ijma' para ulama dan ijma' sahabat bahwa syariat ibadah haji bagi orang-orang yang beriman hanya diwajibkan 1 kali sepanjang hidupnya. Adapun yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali, bahkan kelima kali, itu hanya sunnah hukumnya. Asalkan kemudian 1 kali sudah dilaksanakan, maka sudah cukup bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana untuk menggugurkan kewajibannya sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwafillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama, agar kemudian bagi orang-orang yang beriman diyakini, diketahui, dipahami bahwa haji hanya diwajibkan satu kali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, apakah itu? Yakni ternyata Rasulullah selama di Madinah, kenapa tidak sepanjang tahun Rasulullah berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Karena Rasulullah kemudian ada satu tugas lain yang lebih penting daripada hanya sekedar haji. Apakah itu? Yakni mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak hanya disibukkan untuk haji dan umrah sepanjang hidupnya, akan tetapi Rasulullah pun disibukkan dengan aktivitas dakwah, dan itu terbukti Rasulullah lebih menyibukkan diri untuk mendakwahkan agama Allah, memikirkan siasah untuk mensyiarkan tegaknya agama Allah Azza wa Jalla, daripada kemudian Rasulullah setiap tahun memikirkan bagaimana caranya untuk menunaikan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah. Artinya apa? Ada perkara penting yang bisa disebut sama halnya pentingnya dengan ritual ibadah haji, yakni perkara dakwah. Hikmahnya apa bagi kita? Hikmahnya bagi kita adalah bahwa orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji, maka seharusnya ia pun memikirkan masalah dakwah, memikirkan perkara syiar agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian aktivitas hajinya bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban semata, akan tapi aktivitas hajinya kemudian benar-benar menghujam di dalam hati sanubarinya dan kemudian terimplementasikan dalam semua aktivitas kehidupannya. Sepulang haji, ia pikirkan bagaimana agar kemudian dakwah Islam menyebar di desanya. Sepulang haji, ia pikirkan bagaimana agar kemudian aturan-aturan Al-Quran benar-benar tegak di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sepulang haji, ia memikirkan bagaimana agar kemudian membantu orang-orang yang selama ini begitu gigih berani memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang haji yang sesungguhnya, yang mendapatkan hikmah daripada ibadah haji yang dilakukannya. Maka jangan heran apabila kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka begitu khawatir dengan orang-orang yang pulang daripada ibadah haji. Termasuk penjajah Belanda pun dahulu mereka khawatir dengan orang-orang yang menunaikan ibadah haji, karena bisa dipastikan mereka yang baru pulang dari tanah suci dan kemudian kembali ke tanah airnya, mereka akan memberikan motivasi jihad fi sabilillah untuk kemudian agar umat berani menentang penjajahan yang dilakukan oleh kaum kafir penjajah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka janganlah kita bangga dengan gelar haji yang sudah kita dapatkan. Janganlah kita bangga dengan gelar haji yang ada di depan nama kita ketika kita sudah menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena gelar haji dahulu pertama kali menjadi ide dan gagasan para penjajah yang pada saat itu khawatir dengan perkembangan Islam di Nusantara, perkembangan orang-orang yang terus berbondong-bondong menunaikan ibadah haji dan kemudian kembali ke tanah airnya, sehingga bagaimana caranya agar kemudian teridentifikasi di mana banyak orang yang berangkat haji. Maka kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu diberikan satu kebijakan bahwa orang yang baru selesai menunaikan ibadah haji, di depan namanya harus diberikan satu gelar, yakni gelar haji. Maka diketahuilah oleh Belanda potensi-potensi perlawanan, potensi-potensi pergerakan, potensi-potensi yang dalam sudut pandang penjajah merupakan potensi makar dapat dipetakan olehnya. Sehingga apa? Sehingga kemudian penjajah bisa dengan mudahnya kemudian mengawasi semua gerak-gerik perjuangan para ulama, para kiai, para ustaz, para mujahid fi sabilillah dahulu kala di zaman ketika Nusantara dalam cengkeraman penjajah.